Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Haqqul Mubin, yang insyaallah kumpulnya kita di mari Allah berikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua bentuk amal ibadah kita yang mahdhoh atau ghairu mahdhoh senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para asatiz, para jamaah semua, bil khusus jajaran DKM Masjid Jami Haqqul Mubin, yang insyaallah mohon maaf namanya saya enggak sebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jajaran DKM Masjid Jami Haqqul Mubin, yang insyaallah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Karena keterbatasan waktu, kajian zuhur insyaallah singkat, padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua keistimewaan di mana dua keistimewaan ini tidak dimiliki oleh seorang pun, akan tetapi dua keistimewaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ada berapa, Pak? Pak? Tidur ini, Pak? Pak? Ada dua keistimewaan di mana dua keistimewaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan insyaallah berkaitan dengan judul tema yang dikasih. Yang pertama, dirinya selalu bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah. Bang, kalau kita berbicara masalah syukur, kita tidak terlepas berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih sama kita. Ngelihat nikmat Allah jangan jauh-jauh, Bang. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di dalam tubuh kita begitu luar biasa dan sangat mahal harganya. Benar enggak? Benar enggak? Alhamdulillah Allah ngasih kita mata dengan indera penglihatannya. Alhamdulillah Allah ngasih kita hidung dengan indera penciumannya. Betul. Masalah mancung ke dalam, mancung keluar urusan belakangan, Bang. Yang penting punya hidung. Bener gak? Ini jawabnya lemas banget, kayaknya lapar ini. Ngantuk. Urusan mancung ke dalam, mancung keluar urusan belakangan, Bang. Yang penting punya hidung. Betul. Bang, alhamdulillah lubang hidung kita ngadepnya ke bawah. Coba dah pikirin. Andai kata, Bang, lubang hidung kita bahasa Betawinya lubangnya ngangak ke atas, ngadep ke atas. Kira-kira kalau lagi hujan bagaimana, Bang? Penuh sama air, Bang.
Benar nggak? Alhamdulillah Allah memberikan kita telinga dengan indera penglihatannya. Alhamdulillah Allah memberikan kita lidah dengan indera perasanya. Bentuk lidah kita sama, akan tetapi atas izin nikmat Allah yang Allah berikan di indera perasa lidah kita, kita dapat membedakan berbagai macam rasa. Ada pahit, manis, asin, getir dan sebagainya. Itu pun nikmat luar biasa, Bang. Ini ngapa matanya melototin saya semua ya? Maka udah pantas banget, Bang, kita bersyukur sama Allah. Allah nggak berhentinya ngasih nikmat sama kita. Ini kan kadang-kadang, Bang, di otak kita kalau dengar kalimat rezeki, terasumsi di otak kita kalau dengar kalimat rezeki di otak kita duit aja duit. Bener nggak, Bang? Kalau dengar kalimat rezeki di otak kita nih terpatri duit aja duit, padahal kan rezeki banyak banget, Bang. Bener gak? Pak DKM udah 20 menit belum? Belum. Oke dah, rezeki banyak, Pak. Salah satunya duit dah, meskipun rezeki banyak, luas. Oke, salah satunya rezeki duit dah, meskipun rezeki banyak tuh. Jangan kedepankan angkanya, tapi kedepankan berkahnya. Ya, kedepankan syukur-syukur nominal angkanya gede, di dalamnya penuh keberkahan. Kan itu yang kita cari, betul? Bang, hidup kalau udah berkah enak, Bang. Punya bini cakep soleha berkah, tuh bini tuh istri nggak ngelawan ama suami, enak nggak, Bang? Wah, luar biasa. Punya suami ganteng soleh berkah, itu suami nggak pelit nggak galak sama istri. Punya anak berkah, nikmatnya luar biasa. Punya kendaraan berkah, nikmatnya luar biasa. Punya jabatan berkah, nikmatnya luar biasa. Karena kalau udah berkah luar biasa semuanya, Bang. Nih, Bang. Wah, bener pula sini saya ngomongnya. Bang. Nih, Bang. Guru-guru kita sering nyampe nih, hidup kalau udah berkah begini enak nih. Ya, hidup kalau udah berkah begini enak nih. 1. Punya kontrakan 40 pintu. Enak gak tuh? Wah, jangan gede-gede, Bang, sebulan gope dah. Punya kontrakan 40 pintu, bini cakep soleha. Oh, banyak men, Bang. Anak soleh dan soleha, tabungan ada umpama 800 juta. Nah, terus kalau berkah hidup begitu tuh, bahasa Betawinya enak rasanya, jonjon, Bang, anteng hidup. Bener nggak? Salah nggak saya ngomong? Kalau begitu dalamnya berkah, enak nggak tuh begitu? Wah, enak banget, Pak, berkah luar biasa. Itu kan cerita yang enak berkah, Bang. Sekarang cerita yang kurang enak ditambah enggak berkah. Di kantong segoceng-gocengnya nggak ada lagi. Se-5.000 rupiahnya nggak ada lagi. Kagak berkah, pakai hilang, kan belangsak hidup itu, Bang. Bener nggak? Termasuk Guru, hari ini kita siang ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. 1, emang kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang kedua, semata-mata mencari ridho dan berkahnya Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini hidupnya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikasih waktu mah, Bang, emang kedagar-dagar baik ngomongin. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Makanya ada sebuah keterangan tuh, Pak. Hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bil lisan. Ketika kita dapetin nikmat, maka kita seraya lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua, bil qalbi, yakin ini dalam hati seluruh nikmat yang kita dapat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang itu nikmat Allah yang ngasih kepada kita semua.
Yang ketiga, hakikat bersyukur kepada Allah. Maka gunakan seluruh nikmat yang Allah kasih sama kita ke jalan yang Allah ridhoi, ke jalan yang Allah berkahi. Namanya itu bersyukur. Nih alhamdulillah teman-teman karyawan Astra ya ini ya. Ya Allah, duduk bareng ngaji ini luar biasa, Bang. Sama aja nikmat ini kita gunakan ke jalan yang Allah ridhoi dengan hadir di majelis ilmu, duduk bentaran di majelis ilmu. Berapa lamanya? Paling nggak setengah jam, Bang. Betul? Bener nggak? Ngaji orang tua disebut namanya begini, jiping, ngaji kuping, ngaji ngedengerin. Insya Allah nggak ngurangin pahala. Amin. Ada ntar yang kedua jider, ngaji sambil nyender. Boleh nggak tuh? Ya boleh, pegel kali. Yang penting duduk di majelis ilmu. Abong bahasa kita lama-lama kayak ntar bisa lama-lama, betul lah. Ngurusin repot, ngurusin urusan mah Bang, namanya orang hidup nggak ada habisnya, bener nggak? Ngurusin repot, ngurusin urusan namanya orang hidup mah Bang, nggak ada habisnya. Bang jangan lama-lama nih ngaji begini, umpama nih setengah jam aja, terus dia ngerti satu bab apa yang disampaikan guru, Masya Allah. Duduk orang di majelis ilmu dikasih pahala seolah-olah kayak dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah model abang sholat sunnah 1000 rakaat? Bang, ya boro-boro lu, gue belum Bang. Kalau sampai 1000 mah, bener nggak? Waktunya ngaji Bang, berapa lamanya sih? Betul. Habis kelar nih kan, setengah jam. Istirahat cuman setengah jam. Ya udah ntar makan, masuk lagi begawe kerja. Ya mudah-mudahan berkah hidup kita. Amin. Begitu. Maka gunain seluruh nikmat yang Allah kasih ke jalan yang diri Allah Subhanahu wa taala. Dalil jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah. Orang yang pandai bersyukur, nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah. Kalau dia kufur akan nikmat, ketahuilah azab Allah amatlah pedih. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya Allah yang selalu bersyukur. Amin. Singkat biar dapat dengan judulnya. Yang kedua, dua keistimewaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Yang pertama, dirinya selalu bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, dirinya selalu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang Bang, sabar gampang diomong. Sabar ya Bang ya. Gampang gak tuh ngomong? Tapi jalaninnya berat Bang. Betul nggak? Tapi dibalik berat itu ngejalanin kesabaran, Allah kasih pahala yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta atau bersama kepada orang-orang yang bersabar. Nah, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar ketika berdakwah di jalan Allah. Sabar. Contoh, Nabi Allah Nuh alaihissalam, umurnya kurang lebih diberikan oleh Allah 950 tahun Nabi Allah Nuh berdakwah. Dalam jangka umur yang begitu panjangnya, berapa umat yang didapatkan? Hanya sedikit, akan tetapi Nabi Allah Nuh alaihissalam begitu sabarnya luar biasa. Hatta baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang begitu luar biasa. Tuh bagian sabar yang pertama, sabar ketika kita berada di jalan Allah. Yang kedua, bagian sabar yang kedua, sabar menahan diri tatkala ada orang lain ngajak kita ke jalan yang Allah tidak sukai. Kita bersabar sambil minta perlindungan kepada Allah agar kita tidak terjerumus ke jalan yang Allah tidak sukai. Nah, yang terakhir, bagian sabar yang ketiga adalah sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik sifatnya yang universal maupun yang secara personal. Yang secara umum umpama gempa bumika dan sebagainya, atau yang secara personal, ya. Diuji melalui kurangnya kesehatan kita. Begitu. Tak hadapi dengan sabar. Kan nggak ada suatu musibah, itu semua atas kehendak
Allah. Tuh. Sesuai dengan materi yang dikasih ini. Apa tadi judulnya materinya? Wah, ini mah pulas ini saya. Dah. Ya. Ah? Iya. Semuanya perkara yang enak ataupun musibah itu atas izin kehendak Allah. Tadi di prolog ayatnya firman Allah saya baca. Sudah. Ya Allah. Semuanya atas kehendak dan izin Allah. Nah, musibah yang sifatnya universal, ada yang secara personal. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada hadis Nabi begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu." Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah ingin mencintai hambanya, ibtalahu, akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dulu oleh Allah. Liyasma'a tadarruahu. Allah ingin mendengar rintihan ya daripada hamba-hambanya yang pengen derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dulu tuh. Apabila Allah ingin mencintai hambanya, pasti diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasma'a tadarruahu, karena Allah ingin mendengar rintihan, keluh kesah daripada hamba-hambanya yang bakalan derajatnya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini bang, baik dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan susah, maka mintanya hanya kepada Allah. Ini mah kalau lagi puyeng doang, zikirnya mah paseh banget dah. Urusan banyak puyeng, mau lagi sakit, ya Allah, paseh. Ntar aja urusannya kelar. Kadang-kadang kita lupa, betul. Maksudnya apa Pak? Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit, tetap bertakarub mintanya hanya kepada Allah. Karena Allah sebaik-baiknya tempat mengadu dan kita meminta. Hanya kepada Allah kita meminta. Kalau kita ngadu sama-sama makhluk bang. Kalau kita ngadu sama-sama makhluk, nih kan kita makhluk nih Pak. Kelas kita orang biasa nih, termasuk saya, kelas kita yang namanya manusia bang. Kelas kita kadang-kadang kelihatannya doang dari luar enak. Bener gak? Kelihatan dari luar enak, padahal puyengnya sama Pak. Bener nggak? Sama nih sama teman-teman nih di sini aja tawa-tawa ini. Ini siapa yang tahu orang palanya lagi puyeng semua. Kan nggak ada yang tahu karena punya urusan masing-masing. Bener nggak bang? Iya, mungkin di antara kita ada yang token listriknya di rumahnya bunyi aja, kan nggak ngomong dia. Masing-masing ada urusannya. Maksudnya apa sih guru? Ayo, dalam keadaan kita seneng maupun dalam keadaan kita sulit, ya ngadunya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita hidup di sini atas kehendak dan izin Allah. Bahkan daun kering pun yang jatuh itu atas kehendak dan izin Allah. Bapak nih ngedip nih, termasuk saya Pak, kelopak mata nih ngedip nih Pak. Ini kan atas kehendak izin Allah. Pernah nggak ngitung bang? Berapa kali kita dari pagi apa besok kita ngedip? Pernah ngitung bang? Agak dah model kita mah. Luar biasa ini ngedip bang, betul nggak? Ya Allah, seganteng apapun perempuan, seganteng apapun laki bang, kelas kita ini, secakep apapun perempuan, kalau kelopak matanya kagak bisa ngedip, serem juga bang. Kalau lagi melotot aja, naik motor nggak pakai helm, umpama buat kelilipan segala macam, betul? Maka udah bang, pantas banget kita bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya Allah yang selalu bersyukur, dan dijadikan hamba-hambanya Allah yang selalu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang sering kita baca, Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Makna bebasnya begini, ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Maksudnya ketika diberikan nikmat. Wa ja'alna sabura, ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini di antara kita
sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apapun itu, mudah-mudahan pertanda itu makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan makin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu." Mudah-mudahan mungkin juga ya ada di antar kita sedang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dah Bang, ngaji yang sedang-sedang aja, kelamaan jangan, kependekan juga jangan. Karena saya paham duduk orang ngaji sama duduk yang lain rada-rada beda. Padahal pahala ngaji gede banget, tapi dari tadi saya liatin duduknya udah 20 kali berubah. Saya lihat ada yang belonjor, ada yang lagi mijitin betis. Ya ada yang dalam hatinya ngomong itu Pak Sapar manggil siapa sih DKM? Mana dia lagi yang ngomong itu, dia kan mulutnya kalau ceramah lemes banget begitu. Padahal sama saya nggak nyindir siapa-siapa Bang, saya nyindir diri saya sendiri. Kalau ada yang cakep dari omongan saya ambil, kalau nggak ada buang jauh-jauh, ngambilnya yang bagus-bagusnya aja. Mudah-mudahan sekali lagi hajat kita dikabul oleh Subhanahu wa taala. Baca Fatihah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan berkahnya suratul Fatihah kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang lagi kurang sehat, baik dirinya, keluarganya, anak istrinya, tetangganya, semuanya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sabil mathani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa sahabina ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair innaka waliyun kulli khair mutafadilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair wa mu'ti kulli khair wa mu'ti kulli khair. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah Rabbi yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana, yassir lana umurana, yassir lana umurana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin bahasa saya yang ceplos-ceplos aja, nggak ada tujuan nyindir siapa-siapa. Ambil yang bagus dari ucapan saya, yang nggak bagus jangan diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.